Mungkin itu sebatas apa istilahnya ringkasan sedikit. Terus selanjutnya beranjak ke pemateri kedua yaitu Cak Matroni. Saya baru tahu sampean itu Lora ternyata Cak. Lora ke? Punya akan mendirikan pesantren puisi Al-Puisiah. Monggo Cak Roni disilakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya cintai hadirin cowok dan cewek yang hadir pada siang hari ini, panitia dan sahabat dosen. Itu baru nongol sendirian dia, nggak apa-apa, nggak punya teman. Oke. Saya ada, kalau tadi kan bahasa praktisi begitu, saya agak semi akademis. Situ kan ada semi kampus tadi ya. Oke. Jadi apa yang indah kemudian sebenarnya yang ada di masyarakat Lumpur itu pertama adalah yang saya suka dari masyarakat Lumpur itu adalah masyarakat Lumpur itu mau belajar kepada siapapun. Kebangkalan, Pamekasan, Sampang, dan Sumeneb. Meskipun kalau bahasanya Gramsci itu dihegemoni oleh orang Sumeneb. Sumeneb adalah menghegemoni. Enggak tahu sih Mas Pendi itu mau menghegemoni apa. Apakah mau menghegemoni 3 slot itu tadi, saya nggak tahu. Maka kalau bahasa akademisnya itu Bangkalan itu atau masyarakat Lumpur itu belajar integrasi kesusastraan. Lah sifat integrasi ini tidak banyak orang itu maunya hanya satu dimensi keilmuan yang dipakai. Kalau jurusan bahasa dan sastra Indonesia, dia tidak mau belajar ilmu psikologi. Kalau bahasa dan sastra Indonesia tidak mau belajar ke PPKN-an, ini yang salah. Kalau Anda ingin jadi penulis, maka salah satunya adalah harus punya karakter integratif. Anda belajar bahasa dan sastra Indonesia, maka harus belajar filsafat. Wajib itu. Kalau Anda tidak belajar filsafat, ya nggak bisa. Menyelami di kedalaman diksi itu ada apa nggak tahu. Akhirnya apa? Kata-katanya hanya normatif. Tidak kreatif. Itu pertama. Ini yang saya temukan di masyarakat Lumpur. Sehingga karakter integratif ini harus dimunculkan terus menerus dari generasi ke generasi. Makanya semalam yang saya tanyakan selalu adalah siapa penerus masyarakat Lumpur. Kalau kita mau menyebut Mas Helmi, siapa generasi Mas Helmi yang karakternya adalah karakter integratif pertama. Ini akademis kan? Yang kedua, inklusif. Inklusif ini adalah karakter terbuka, nggak fanatik. Jadi kalau kita mau ibaratkan rumah, maka rumah itu harus ada jendela, harus ada pintu. Kita sering-sering harus membuka jendela untuk tahu di luar itu ada apa. Itu namanya inklusif. Anda mahasiswa sastra, Anda mahasiswa BK, Anda mahasiswa PGSD, maka harus tahu di luar itu banyak keberagaman ilmu pengetahuan yang harus kamu selami sebagai bahan untuk menulis apapun itu. Entah puisi yang suka puisi, entah cerpen yang suka cerpen, entah novel yang suka novel, entah esai yang suka esai. Datanya satu, tapi lahirnya banyak. Contoh ya, kayak saya contoh, misalkan saya mau ibaratkan angin. Datanya angin,
Tapi kalau Anda ahli esai, maka angin itu bisa menjadi esai. Kalau Anda ahli puisi, maka angin menjadi puisi. Itu baru satu data. Kalau Anda punya karakter integratif dan inklusif itu tadi. Makanya jangan jadi sosok yang seperti hewan apa ya? Bekecot ya. Yang satu dimensi itu loh. Atau mata kuda. Ya, maka salah satu syarat untuk menjadi penulis itu tadi dua. Integratif dan inklusif. Maka harus membuka terhadap buku-buku yang lain, referensi-referensi lain. Maka spirit kamu yang harus kamu tanamkan adalah bagaimana mengumpulkan pembendaharaan referensi di dalam otak kamu. Itu pertama. Ini baru baris pertama ya. Tidak sampai lempol itu. Oke. Kemudian ada dinamika individualistik yang ini sebenarnya tidak banyak kita sadari. Jadi misalkan ada nih satu orang yang masuk komunitas, tiba-tiba dia namanya muncul sendirian. Entah dimuat di media sosial, media koran, majalah, kemudian dapat reward, misalkan dia muncul sendirian, maka seolah-olah dia penulis terbaik sendirian. Maka sikap sifat individualistik ini yang kemudian akan merusak dinamika komunitas. Ini yang merusak. Sikap sifat individualistik itu akan merusak komunitas sehingga memunculkan pemahaman-pemahaman yang parsialistik. Kenapa punya sikap parsialistik? Karena dia sudah merasa sendirian, bisa sendirian, terbang sendirian tanpa sayap. Padahal dia terbang sebenarnya sayapnya adalah komunitas. Ini baru pengantar, nanti saya akan berbicara sesi kedua. Sebelum ini, tadi kan dia menyebutkan 3 komunitas. Sebenarnya yang menjadi isi konten bahwa komunitas hidup itu karena apa? Kan belum dijelaskan oleh Mas Fendi tadi. Tadi menyebutkan 70 komunitas. Katanya, kok bisa hidup? Apa yang menjadi ruh dari komunitas itu sendiri? Nanti saya jelaskan ya. Ini baru pengantar kegelisahan kira-kira. Itu kegelisahan yang selanjutnya. Kemudian maka ketika dia terbang sendirian merasa individualistik, merasa parsialistik, maka ego yang muncul. Ego yang muncul. Dia tidak lagi mau belajar kepada siapapun. Dia cari buku sendiri, dibelajar sendiri, ditulis sendiri. Ada buku bagus dia baca sendiri. Dia tidak mau diskusi dengan orang lain. Ini yang menjadikan komunitas tidak baik. Apakah ini yang terjadi di Bangkalan sehingga di Bangkalan komunitas itu tidak subur? Silahkan jawab masyarakat Bangkalan. Saya kan bukan masyarakat Bangkalan, masyarakat Madura saya. Ini Pendi katanya, masih 3 ada slot untuk Pendi. Nanti ya. Oke, itu baru kegelisahan pertama. Sekarang kita masuk di konteks bagaimana kemudian di Sumeneb. Di Sumeneb itu penulisnya subur. Betul apa yang dikatakan Mas Pendi, memang lahir dari komunitas. Pertama kalau istilah saya itu adalah dia lahir dari ruang sekolah, tetapi sekolah di bawah naungan pondok pesantren. Ya. Jadi kalau ada pondok pesantren di bawahnya ada sekolah, itu komunitasnya di situ. Pesantren secara kelembagaan memang tidak punya komunitas. Enggak ada. Tetapi pesantren yang punya lembaga
madrasah aliyah, madrasah sanawiyah, madrasah ibtidaiyah. Di situ ada komunitas, di lembaga itu. Ya, di situ. Lalu siapa yang menjadi ruh di dalam komunitas itu? Tentu di situ adalah pertama tentu adalah pengasuh pesantren, baik kiai maupun bunyai. Karena ada di Jawa Timur, saya nggak mau menyebutkan di Madura deh, Jawa Timur ada pengasuh-pengasuh pesantren yang tidak membolehkan santrinya ikut komunitas, bahkan mendirikan komunitas. Ada ini. Ada. Engkau membawa kopi tak bisa konsentrasi rela. Harus minum kopi dulu. Buka lu. Buka aja. Sosial, full service. Bisa minum ya. Anda melihat saya ya. Jadi penulis subur itu dari situ. Pertama yang menjadi ruh itu adalah pengasuh kiai dan bunyai. Meskipun di Jawa Timur juga ada pesantren-pesantren yang bahkan mengharamkan santrinya ikut komunitas sastra. Di Sumeneb enggak begitu. Enggak ada dalam tanda petik ya, meskipun ada yang melarang santrinya ikut komunitas atau menulis. Di situ pertama adalah pengasuh kiai dan bunyai. Di bawahnya itu ada pembimbing. Orang kalau di sini ya manifestasinya kayak Mas Hilmi itu. Orang yang menemani teman-teman komunitas ya, yang loyalitasnya, militansinya sama anak didik. Dia yang berkorban harus cari referensi sendiri untuk diberikan ke anak didik. Ini harus tanamkan, kalau Anda jadi pembimbing di komunitas, kamu harus punya karakter kayak gitu, cowok atau cewek. Jadi kamu harus menyediakan waktu untuk mencari buku-buku yang baru yang mau dibaca anak didik. Harus update ini berarti. Harus up to date, bukan hanya update status, tetapi buku-buku yang terbit terbaru dan itu bagus, maka Anda harus membelinya sendiri dan diberikan untuk dibaca anak-anak. Pembimbing ini berdarah-darah betul. Menyediakan buku, membeli buku, harus punya relasi dengan teman-teman lokal, bahkan teman-teman nasional. Bahkan ketika pulang ke Sumeneb diculik untuk memberikan cas kepada peserta komunitas. Ngomong di situ, ngomong proses kreatif kayak apa sih dinamika sastra yang ada di luar sana. Jadi pembimbing, ujung tombaknya adalah pembimbing di dalam mentradisikan proses literasi di Sumeneb. Kuat itu karena pembimbing. Pengasuh hanya mengiyakan, tetapi yang menjaga gawang atmosfer kontinuitas itu adalah pembimbing. Itu di lembaga madrasah aliyah atau madrasah sanawiyah, guru di situ. Jadi guru bukan hanya ngajar, tapi mendidik, mendampingi, mengarahkan, menyediakan. Uangnya cari sendiri, bensinnya cari sendiri. Mau nggak kayak gitu kau? Kalau mau maka Bangkalan akan subur penulis itu. Makanya orang yang sukses itu adalah orang yang mampu mensukseskan orang lain. Ya, dalam malah bahasa Arab pen, buat nakan kisi kiai kan. Khairun nas anfa'uhum linnas, kata Pendi ya.
Itu kata Pendi, itu kiainya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Terjemahannya, orang yang mampu orang yang sukses adalah orang yang mampu mensukseskan orang lain. Jadi kalau Anda sukses, berarti orang tuamu yang sukses. Lalu bagaimana Pak peran pemerintah daerah di Sumeneb? Sependek penelusuran saya baru tahun 2017 mengapresiasi, memberikan reward, memberikan hadiah baru tahun 2017. Itu sependek penelusuran saya. Nggak tahu Kiai Pendi itu tahun berapa. Bahkan benar setiap event-event, bahkan sekarang nih ya tanggal 23 kan ke Banyuwangi itu yang Jambore Asia Tenggara. Sumeneb itu 27 orang yang masuk dan mau berangkat. Bangkalan beda ya? Kosong. Iya, belum. Sampang 1 ya. Pamekasan tahu, Sumeneb 27 orang mau berangkat Asia Tenggara. Dan setiap event-event di negeri Poci, terus kemudian dulu ada Mastera. Saya tahun 2017 ke Mastera itu, Maduranya ada 3, Malaysia 1, Thailand 1, Filipina 1, Sumeneb belum ada 3. Kenapa itu tadi yang pertama? Tonggak epistemik dari lahirnya penulis Sumeneb itu. Maka tulang punggungnya itu ada di guru pembimbing. Mau nggak Anda itu menjadi guru pembimbing yang kayak gitu? Yang punya karakter integratif, inklusif, menyediakan referensi, malam-malam dihubungi, malam-malam di WA. Mau nggak? Kadang kan dosen-dosen kita kan nggak mau. Kalau nggak hari kerja nggak mau. Di WA nggak balas, gitu. Ya nggak bisa dia menjadi pembimbing kayak gitu, nggak bisa. Bahkan dia menjadi guru juga nggak bisa. Malah bahasanya Mas Pendi 24 overload. Iya 24 jam harus online, standby. Kadang saat mau berangkat ngajar dicegat di tengah jalan, Pak mau memperlihatkan karya, ya harus berhenti. Kamu mau nggak diberhentikan? Kayak gitu. Diberhentikan loh. Mau ngajar ke sana, kalau di anu kan putra putri dibeda kan, ngajar di putra mau ke putri, dicegat tengah jalan hanya untuk mempertunjukkan memperlihatkan karyanya. Itu tiap hari tuh, kadang sehari 2 kali. Coba, bosan sekali jadi guru kayak gitu kan. Itu ruang sekolah pertama. Yang kedua, Mas Fendi menyebutkan di ruang kampus. Di ruang kampus itu lahir karena dia memang punya tradisi sejak MA. Sejak MA dia punya tradisi diskusi, sejak MA dia memang punya tradisi menulis, sejak MA dia punya tradisi membaca yang bagus. Sehingga masuk perguruan tinggi dia punya kegelisahan kalau dia tidak masuk komunitas. Kalau perguruan tinggi nggak ada komunitas, maka dia akan menjadi penggerak melahirkan komunitas. Pasti itu. Kalau Anda tidak punya tradisi belajar yang bagus sejak MA, SMA, nonsen di perguruan tinggi akan ikut komunitas dan melahirkan komunitas. Nggak akan. Hoak gitu. Jadi memang, lah kalau sekarang jadi mahasiswa terlambat Pak? Enggak. Enggak ada kata terlambat. Yang penting kamu punya fikroh al-harokah, literasiyah, maju. Ini bahasanya Fendi ya. Di kampus itu. Maka tidak banyak kampus-kampus yang memang kontinu mengadakan komunitas-komunitas dan diskusi-diskusi yang ada di kampus. Enggak ada. Enggak banyak. Karena tidak banyak pesantren yang melahirkan komunitas. Pertama itu. Yang ketiga,
Tadi Mas Fendi bahasanya di desa-desa. Kalau saya bahasanya itu di ruang apa ya? Ruang di luar ruang formal. Kan dua tadi formal. MA, SMA itu kan formal, kampus juga formal. Di luar itu, Kampung Jerami itu di luar kampus dan di luar pesantren. Saya Damar Korong di luar kampus dan di luar pesantren. Tapi ada. Siapa itu penggeraknya? Adalah orang-orang yang masih punya tradisi belajar menulis sejak SMA, kampus, kemudian pulang ke kampung halaman. Agar kontinuitas diskusi jalan, agar kontinuitas literasinya jalan, maka dia gelisah untuk melahirkan komunitas. Jadi ruang epistemik itulah yang kemudian sampai hari ini Sumeneb itu subur dengan penulis. Kalau 3 item epistemik ini enggak ada, maka terputus semuanya. Jadi ini saling kait mengaitkan. 3 ini saling bergandeng tangan, kemana-mana selalu ada. Jadi tonggak utama yang pertama adalah tadi guru pembimbing. Jadi guru pembimbing itulah yang mampu menciptakan tradisi belajar menulis di sejak MA. Di situ. Siapa ini? Kalau di Sumeneb ada, kalau di Bangkalan ada, maka dipastikan Bangkalan 10 tahun yang akan datang akan muncul penulis-penulis itu. Kalau enggak, ya enggak. Enggak ada. Ada enggak guru yang begitu? Kalau enggak ada, kamu mau enggak yang begitu? Ini realitas yang saya kira harus dibangun oleh teman-teman generasi masyarakat lumpur di Bangkalan. Jadi itu kalau Anda mau belajar ke Sumeneb. Namanya S3IP ya, kayak pendidikan. Kalau mau edukasi literasi ke Sumeneb, itulah 3 elemen itu. Kalau Anda mau belajar. Kalau itu tidak dilakukan, enggak akan. Enggak akan. Salah satunya apa? Jangan manja dong. Jangan manja, laki atau perempuan, jangan manja. Harus ngejar sendiri. Ya, harus ngejar sendiri, harus mandiri untuk menyisihkan dana untuk beli buku. Tadi bahasanya Kiai itu ikro kan, saya nggak tahu ikro apa. Pokoknya bagi saya adalah Anda harus menyisihkan 1 bulan sekali untuk beli buku. Karena agar kita tidak kering kerontang tulisannya, maka untuk membasahi tulisan itu adalah bacaan. Kalau enggak, Anda enggak bisa. Jadi begitu. Kemudian ini terakhir ya, ini sudah slide terakhir. Saya bikin PPT ini. Kayak gini memang kalau akademisi harus dengan PPT. Oke. Yang selanjutnya adalah siap untuk mengupdate pengetahuan. Anda enggak siap apa enggak? Mengupdate pengetahuan melalui apa? Itu tadi. Memperbanyak pembendaharaan buku-buku atau referensi yang harus kita baca. Dibaca. Bukan dijadikan penghias, dibaca. Enggak paham, tanya sama guru. Kemudian nulis. Gimana Pak caranya nulis? Kamu jangan tanya teori menulis. Kamu gak akan pernah jadi penulis. Ya. Bagaimana Pak cara menulis puisi? Jangan tanya.
Kalau Anda menanya cara menulis puisi, maka Anda tidak akan pernah jadi menulis puisi. Menulis cerpen gimana Pak? Jangan tanya. Menulis esai gimana Pak? Jangan tanya. Yang penting ada apa di pikiran kamu, makna puisi, itulah tulis. Ada apa makna cerpen di dalam pikiran kamu, itu yang kamu tulis. Itu proses awal kalau Anda jadi penulis. Dicerca, dihabisi, itu biasa. Kalau proses kreatif saya begini. Jadi kalau di Jogja itu, saya di Jogja 10 tahun. Sejak 2005 sampai 2015. Jadi kalau saya menunjukkan puisi itu sama si Mahwi tadi, Mahwi kan dibaca ya cerpennya tadi, Mahwi Air Tawar. Kalau bawa karya itu nggak dibaca, ditunjukkan, nulis lagi. Itu yang biasa. Ada yang luar biasa, ditunjukkan, saya bawa karya Pak. Misalnya saya ke Pak Joni Aryadinata, ini karya saya. Diambil, diremes, dibuang, nggak dibaca. Diambil, diremes, dibuang. Kamu nggak cocok jadi penulis katanya. Kamu cocoknya jadi satpam. Begitu dia. Bawa lagi sampai berkali-kali. Dikayak gitu kan? Dikayak gitu kan? Mau nggak kamu dikayak gitu kan? Ternyata saya tadi tanya sama Mas Hilmi nggak keras, biasa aja. Nggak keras, biasa aja. Masih dibaca, nulis lagi, dibaca, nulis lagi. Saya dulu begitu sama Joni Aryadinata. Sempat juga saya ke Mukhlis Amrin. Mahwi orang Sumeneb, Mukhlis Amrin orang Sumeneb, guru saya menulis. Langsung dihabisi saya. Kamu nulis kok kayak gini? Kamu gak cocok jadi penulis. Berhenti jadi penulis kamu. Gak cocok. Apa buku kamu baca? Tunjukkan kan, saya kemana-mana mesti bawa buku bacaan, buku tulis, pen. Tunjukkan, ini saya buku. Buku kayak gini kamu baca. Gak usah bawa buku kayak gini. Waktu itu saya bawa bukunya Islamologi Hasan Hanafi. Buku kayak gini kamu baca katanya. Wajar kan, saya kan S1, S2, S3 kan filsafat. Jadi baca buku itu. Baca buku kayak gini. Seharusnya lebih dahsyat dari buku itu katanya. Itu kalau di Jogja penulis itu. Kamu mau di kayak gitu kan? Hah? Apa itu artinya? Yang pertama kali harus dididik untuk menciptakan tradisi belajar yang kuat adalah mental. Mental. Jadi ada waktu slow, baca buku. Gak ada dosen, baca buku atau nulis. Di samping kanan kiri kamu itu akan mencercah kamu. Buat apa nulis puisi? Gak menghasilkan banyak uang. Iya. Menulis itu tidak membuat kamu kaya. Iya Ben, benar kaya saya Ben. Tanya-tanya itu yang mendapatkan hadiah Habib Yasin itu. Kaya enggak dia? Tanya itu. Kaya enggak? Enggak. Uang 10 juta itu habis 1 bulan bagi laki-laki. 1 minggu bagi perempuan. Loh, mau Anda bilang kaya? Enggak mungkin kaya. Kalau Anda cita-citanya menjadi seorang kaya, maka jadi pengusaha. Kalau Anda mau jadi intelektual dan ilmuwan, jadilah seorang penulis. Gak ada syarat lain. Itu. Begitu dari saya, selebihnya nanti kita bisa sharing session. Mampu saya jawab, tak mampu saya serahkan ke Mas Pendi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan. Aplaus dulu untuk pemateri yang kedua, Lora Cak Roni ya, pendiri pesantren Al-Puisiah. Luar biasa apa yang disampaikan oleh beliau ya, dari segala aspek di Sumeneb itu ternyata berjalan semua ya, baik dari pesantren, terus sekolah-sekolah formal, kemudian di luar itu juga berjalan seimbang. Barangkali kalau membaca
di Bangkalan yang terkendala ini basicnya biasanya di pesantren. Kalau di sekolah-sekolah masih berjalan. Baik, kali ini saya akan buka dua sesi pertanyaan ya. Sesi pertama ada 2 penanya. Disilahkan. Barangkali nanti yang bertanya dimohon untuk maju ke depan. Nah, dimohon untuk maju ke depan. Biar apa? Biar lebih dekat kan gitu. Tak kenal maka tak tahu. Baik, disilahkan. Di sesi pertama ada 2 penanya. Silahkan untuk Mbak yang kerudung hitam. Silahkan maju ke depan.